Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita masih belajar tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Baik, kita langsung mulai saja ya pembelajarannya. Faktor yang mempengaruhi mata pencaharian atau pekerjaan sebuah penduduk. Nah, lihat, ini adalah faktor yang pertama. Apa kira-kira dari gambar? Ya, faktor yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. Nah, ini meliputi tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman. Semakin pendidikannya semakin tinggi, maka sumber daya manusianya semakin baik. Oleh karena itu, teman-teman banyak-banyak belajar ya, agar kalian juga memiliki atau termasuk SDM yang unggul. Nah, selanjutnya adalah ini. Kira-kira apa? Ya, ini adalah berkaitan dengan sumber daya alam atau kita singkat dengan SDA. Apa aja yang meliputi dari sumber daya alam? Nah, ini dia. Ada lingkungan, ketersediaan sumber daya alam itu sendiri, dan geografis. Oke, kita lanjut saja ya. SDM, sumber daya manusia. Nah, ini ada beberapa profesi, yaitu seperti dokter, guru, ataupun karyawan. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Ya, tingkat pendidikan. Jadi contohnya guru, dokter, arsitek, dan lain-lain itu dipengaruhi tingkat pendidikan. Tidak bisa jadi seorang dokter tanpa harus sekolah terlebih dahulu. Selanjutnya, yang berhubungan dengan sumber daya manusia adalah, nah ini, ada seorang atlet ataupun penyanyi. Nah, ini bukan karena tingkat pendidikan, tapi karena keterampilan. Contohnya tadi saya bilang penyanyi, atlet, tukang, dan yang lain-lain. Ya, nggak perlu dengan pendidikan, tapi dengan keterampilan. Selanjutnya adalah pengalaman kerja. Pengalaman sangat menentukan kualitas pekerjaan. Contohnya, peternak yang berpengalaman akan memperoleh panen yang lebih baik. Ataupun bidang-bidang yang lain. Orang yang lebih berpengalaman biasanya hasil kerjaannya akan lebih bagus. Untuk membangun sebuah bangunan, terutama bangunan pencakar langit, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sangat kecil kemungkinannya semua orang bisa merancang sebuah bangunan yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan tingkat kesukaran atau kesusahan yang tinggi dalam merancangnya. Oleh karena itu, untuk merancang sebuah bangunan, kita butuh seorang arsitek. Arsitek adalah orang yang pekerjaannya merancang bangunan. Nah, untuk menjadi seorang arsitek yang handal, kita harus melalui proses pendidikan yang berjenjang, dan juga kita harus giat belajar. Seorang arsitek harus memiliki kemampuan dasar menghitung yang baik. Selain itu, arsitek juga harus mahir menggambar, terutama gambar 3 dimensi. Nah, gambar 3 dimensi seperti apa sih? Kita akan belajar selanjutnya ya, yaitu tentang gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi adalah gambar yang terlihat memiliki ruang atau memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, contoh gambar 3 dimensi, lihat nih. Ini contoh yang pertama, kita lihat seperti memiliki sebuah ruangan kan? Ini juga contohnya, ada gambar nanas. Ini dengan bentuk arsirat yang bagus, maka terlihat nanas ini ada isinya. Ini juga contohnya gambar sebuah sendok ataupun cangkir.
Nah, ini ada lagi yang lebih menakjubkan atau lebih keren nih, gambar 3 dimensinya. Seolah-olah orang-orang tersebut itu berada di tepian jurang ataupun jalan yang sangat retak ini. Padahal itu adalah efek dari gambar 3 dimensi. Baik, selanjutnya kita melanjutkan yang tadi yaitu sumber daya alam atau SDA. Nah, ini ada dua orang yang profesinya pasti berbeda. Yang satu itu petani, yang satu seorang karyawan nih. Nah, petani ataupun karyawan pasti kemungkinan besar itu memiliki tempat atau tempat tinggal yang berbeda. Biasanya kalau petani ada di desa, sedangkan karyawan biasanya ada di perkotaan. Nah, ini berarti profesi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya jelas ya, penduduk desa kebanyakan menjadi petani, sedangkan penduduk kota kebanyakan menjadi karyawan. Selanjutnya, nah ini ada seorang nelayan dan seorang petani sayur. Jelas pasti memiliki tempat tinggal yang berbeda ya. Yang satu kemungkinannya pasti di daerah pantai, sedangkan yang satunya di daerah dataran tinggi biasanya kalau petani sayur. Nah, ini berarti dipengaruhi oleh geografis. Yaitu contohnya penduduk daerah pantai kebanyakan menjadi nelayan, sedangkan penduduk dataran tinggi kebanyakan menjadi petani sayur. Selanjutnya, ya, jika alam sekitar kita itu memiliki potensi yang berbeda, lihat yang satu ada gambar sebuah hutan. Ini adalah sebenarnya perkebunan karet. Yang satunya itu gambar daerah pertambangan. Nah, karena memiliki sumber daya alam yang berbeda, maka pekerjanya pun atau penduduknya pun biasanya memiliki mata pencaharian atau pekerjaan yang berbeda. Nah, itu tergantung ketersediaan sumber daya alam. Jadi tadi contohnya adalah daerah yang memiliki hasil pertambangan memungkinkan penduduknya bekerja sebagai penambang. Sedangkan daerah yang memiliki perkebunan karet akan menyebabkan penduduknya menjadi penyadap getah karet. Nah, kita telah belajar sebelumnya bahwa sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Kalian masih ingat apa aja itu? Nah, oleh karena itu, tugas kita adalah menjaga kelestariannya agar sumber daya alam yang ada bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, untuk menjaganya, di materi sebelumnya sudah pernah kita bahas, tapi kita akan ulang lagi, yaitu untuk cara melestarikan atau menjaga kelestarian sumber daya alam. Cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Oke teman-teman, ini adalah gambar kantong plastik. Kita nggak membahas tentang isinya ya, tapi kita membahas tentang kantong plastiknya. Kenapa? Karena kantong plastik adalah masalah atau sumber utama sampah yang ada, salah satu yang ada di dunia ini. Kenapa menjadi masalah yang sangat parah? Karena plastik itu akan terurai membutuhkan waktu sekitar 350 tahun. Nah, karena itu, sebagai cara atau untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, kita bisa mengubahnya plastik agar tidak sekali pakai, bisa kita ubah menjadi kerajinan seperti ini, kerajinan tas. Ataupun kita mengganti kantong plastik menjadi kantong yang lainnya, seperti kantong yang ini nih, yaitu kantong kain. Kenapa ini lebih baik? Karena ini tidak sekali pakai. Jadi bisa untuk belanja berkali-kali. Kalau kantong plastik hanya sekali pakai. Nah, karena itu cara menjaga kelestariannya
ada namanya replace atau menggunakan barang pengganti yang ramah lingkungan. Contohnya tadi, mengganti kantong plastik menjadi kantong kain yang tidak sekali pakai. Recycle atau mendaur ulang barang yang telah terpakai. Seperti tadi, plastik kita ubah menjadi apa? Menjadi tas plastik. Terus ada juga reduce atau kegiatan mengurangi pemakaian barang yang sekali pakai. Tadi contohnya tetap ya sama, yaitu kantong plastik kita memakai diganti dengan kantong kain yang tidak sekali pakai. Terus ada reuse atau menggunakan kembali barang yang telah terpakai. Ini pernah dipelajari pada bab sebelumnya nih. Selanjutnya, nah ini. Jadi untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, terutama di daerah sungai, kita tidak buang sampah ke sungai. Terus yang kita lakukan harusnya adalah penghijauan. Nah, kita juga hindari penggunaan pestisida ataupun pupuk-pupuk kimia yang lain agar lingkungan terjaga, yaitu kita mengurangi penggunaan pupuk kimia juga dapat menjaga kelestarian sumber daya alam. Terus, nah ini, mengurangi polusi udara. Jadi kita menguranginya dengan naik kendaraan umum ataupun kita mengadakan penyaringan dahulu dari asap-asap pabrik untuk mengurangi penyebab polusi udara. Itu adalah beberapa cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Oke teman-teman, kita akhiri sampai di sini. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan kita, ada tugas buat kalian, yaitu untuk membuat sebuah gambar 3 dimensi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.